Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mutiara Kehidupan. Kali ini saya akan membahas kisah bayi yang tertukar di keluarga Muslim dan Hindu yang kini menolak dikembalikan. Apa yang terjadi terhadap dua anak ini seperti jalan cerita film atau sinetron. Keduanya dilahirkan di rumah sakit hanya berselang beberapa menit kemudian secara tak sengaja tertukar. Orang tua biologis keduanya berbeda, yang satu keluarga Muslim, satunya Hindu. Dalam perjalanannya, salah satu keluarga membawa kasus ini ke pengadilan dan hasil DNA membuktikan bahwa anak yang mereka asuh bukan anak biologis mereka. Persoalannya adalah ketika akhirnya kedua keluarga bersedia mengembalikan anak yang mereka besarkan, anak-anak ini menolak diambil oleh orang tua biologis masing-masing. Salma Parvin sejak awal sebenarnya sudah merasa bahwa bayi yang ia bawa pulang dari satu rumah sakit di Assam, India pada Maret 2015 rasanya bukan anaknya yang sebenarnya. Salma menyinggung soal perasaannya ini ke sang suami, Sahabuddin Ahmed. Istri saya mengatakan ini bukan anak kita. Ia mengatakan mungkin bayi kami tertukar, kata Sahabuddin kepada wartawan BBC. Ia sendiri tak terlalu percaya, tapi istrinya yakin bahwa anak yang dibawa pulang bukan anak yang dilahirkan di rumah sakit. Ketika saya melihat wajahnya, saya ragu, kata Salma soal bayi yang ia bawa pulang. Salma menuturkan bayinya yang ia beri nama Junaid, mengingatkan pada seorang ibu yang menjalani persalinan pada hari yang sama di rumah sakit. Wajah Junaid mirip sekali dengannya, matanya sama dengan mata perempuan itu, kata Salma. Di keluarga kami, tak ada yang punya mata seperti Junaid. Tambahnya, meski awalnya sempat ragu dengan perasaan sang istri, Sahabuddin membawa masalah ini ke rumah sakit dan kepada pejabat rumah sakit, ia sampaikan bahwa mungkin bayinya tertukar. Tapi, pejabat ini mengatakan bahwa istrinya mungkin sakit jiwa dan perlu bantuan psikiater. Tak sampai hati, Sahabuddin tak menyerah. Ia lantas mengajukan petisi meminta rumah sakit mengeluarkan rincian tentang bayi-bayi yang lahir di rumah sakit yang bersamaan dengan waktu lahirnya Junaid. Terdapat 7 bayi yang lahir di waktu yang hampir bersamaan. Sahabuddin juga mendapatkan informasi tentang 7 ibu yang melahirkan, di antaranya bernama Sewali Boro. Saya 2 kali datang ke desanya, namun terus terang saya tak sampai hati untuk mengetuk pintu rumahnya, kata Sahabuddin. Akhirnya saya menulis surat kepadanya. Saya katakan bahwa kami meyakini bayi kami tertukar dengan bayinya. Saya bertanya apakah ia juga merasakan hal yang sama. Saya tulis nomor telepon kami di akhir surat dengan harapan ia akan menghubungi kami, ungkap Sahabuddin. Sewali dan suaminya Anil tinggal di desa Kusukuan yang berjarak sekitar 30 km dari rumah Sahabuddin dan Salma. Berbeda dengan Sahabuddin dan istrinya yang memeluk Islam, Sewali dan mayoritas warga di desanya adalah pemeluk Hindu. Anil mengatakan selama ini ia dan istrinya tak pernah curiga bayi mereka tertukar sampai mereka menerima surat dari Sahabuddin. Bagi Anil dan Sewali, bayi yang tertukar adalah hal yang mustahil terjadi. Tapi keyakinannya langsung berubah begitu ia dan istrinya bertemu keluarga Sahabuddin. Ketika pertama kali melihat Junaid, saya menyadari kalau wajahnya mirip dengan suami saya. Saya sedih dan menangis, kata Sewali. Penampilan Junaid memang tak seperti kebanyakan warga Muslim di Assam. Mata kami lebih sipit, ada pengaruh Mongolia dalam penampakan fisik kami, kata Sewali. Salma mengatakan begitu, ia melihat anak Sewali yang diberi nama Rian. Ia langsung yakin ia adalah anak kandungnya. Dalam pertemuan ini, Salma dan suaminya mengusulkan agar 2 anak ini ditukar saja. Tapi, ibu Sewali menolak. Di luar upaya kekeluargaan ini, Sahabuddin melakukan tes DNA pada Agustus 2015 untuk menambah keyakinan bahwa Rian adalah anak kandungnya. Jawabannya mengukuhkan bahwa tidak ada kesamaan genetik antara Salma dan Junaid. Sahabuddin juga melaporkan kasus ini ke polisi pada Desember 2015.
Setelah pihak rumah sakit mengatakan tak bisa menyelesaikan persoalan bayi yang tertukar ini, Hemanta Baruah, pejabat polisi yang menyelidiki kasus ini, kepada BBC mengatakan ia meminta dokumen di rumah sakit yang terkait dengan kelahiran Junaid dan Rian. Ia juga berkunjung ke rumah Salma dan Sewali untuk membantunya menyelesaikan kasus. Untuk mendapatkan bukti ilmiah, Baruah meminta dua keluarga ini melakukan tes darah. Pada November 2016, didapat hasil uji laboratorium yang menyimpulkan bahwa dua bayi ini memang tertukar. Baruah menyarankan Sahabudin untuk membawa kasus ini ke pengadilan karena hanya hakim yang bisa memerintahkan penukaran anak. Sahabudin menerima saran ini dan pada 4 Januari lalu, hakim memanggil keluarganya dan keluarga Sewali. Hakim setuju Junaid diserahkan ke pasangan Sewali dan Anil, sementara Rian dikembalikan ke pasangan Sahabudin dan Salma. Tapi apa yang terjadi tidak seperti yang diharapkan kedua pasangan ini. Baik Junaid maupun Rian sama-sama tak mau dipisahkan dari orang tua yang selama ini membesarkan mereka. Pengadilan mengatakan kalau kami ingin bertukar anak, itu bisa dilakukan. Tapi kami akhirnya mengurungkan keinginan itu. Kami telah mengasuh dan membesarkan anak dalam 3 tahun terakhir. Kami tak bisa melepas anak ini begitu saja, kata Salma. Diserahkan ke Junaid dan Rian. Juga, Junaid tak berhenti menangis selama di pengadilan. Ia duduk di pangkuan adik ipar dan ia tak mau lepas. Junaid memegangnya erat-erat, kata Salma. Rian juga begitu. Ia menangis dan tangannya memegang leher Sewali. Suami Sewali, Anil, mengatakan menukar anak bukan tindakan yang bijak karena bisa melukai kejiwaan mereka. Mereka terlalu muda untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, kata Anil. Terlihat jelas bahwa baik Sahabudin Salma maupun Sewali Anil sebenarnya tak mau melepas anak yang selama ini mereka besarkan. Junaid dan Rian juga tak dipisahkan dari orang tua yang selama ini mengasuh mereka. Junaid dan Rian bahkan tak mau dipisahkan dari orang tua mereka meski hanya sesaat. Ketika ditanya apakah masalah perbedaan agama bisa menjadi masalah kelak di kemudian hari, Sahabudin menjawab, anak adalah anugerah dari Tuhan. Ia terlahir tidak membawa agama. Keluarganya lah yang menentukan apakah ia Islam atau Hindu. Ia mengatakan kalau dipaksakan, baik Junaid maupun Rian tidak akan bisa beradaptasi dengan orang tua yang baru karena kedua keluarga memiliki budaya, bahasa, gaya hidup, dan makanan yang sama sekali berbeda. Memang tak gampang mencari jalan keluar. Meski saat ini kedua keluarga sudah menerima kenyataan bahwa mereka membesarkan bukan anak kandung mereka, tapi harus diakui ada ikatan emosional antara ibu dan anak yang dikandung selama 9 bulan. Akhirnya, Sahabudin Salma dan Sewali Anil menyerahkan penyelesaian kasus ini ketika Junaid dan Rian beranjak dewasa. Biar Junaid dan Rian sendiri yang memutuskan nantinya, kata keluarga Sahabudin dan keluarga Sewali. Meski demikian, kedua keluarga setuju untuk saling berkunjung dan menjadi semacam anggota keluarga baru. Harapannya tentu saja adalah ada interaksi antara anak dan orang tua kandung. Itulah kisah bayi yang tertukar di keluarga Muslim dan Hindu yang kini menolak dikembalikan. Nantikan kisah-kisah selanjutnya tetap di channel Mutiara Kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.